memberkati bapak saudara atau menegur bapak ibu saudara sendiri, tetapi firman Tuhan ini juga menegur dan memberkati saya juga. Makanya saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil di Ibrani pasal 10 ayat 36. Semuanya sudah mendapatkannya? Ibrani pasal 10 ayat 36. Semuanya sudah mendapatkan? Kalau belum mendapat, ada di sini di proyektor. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa itu firman Tuhan dengan judul tema Perseverance in God, ketekunan di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin kalau Bapak Ibu saudara lihat banyak orang yang semakin tekun di dalam Tuhan, dan banyak orang juga yang semakin jauh dari Tuhan. Betulkah tidak Bapak Ibu? Nah, dan ini juga terjadi di sekitar saya, dan juga saya pernah melakukannya. Makanya saya bilang di sini kita mau belajar bersama-sama. Saya nggak kudus, saya masih mempunyai kadang dosa, dan kita mau belajar bersama-sama. Nah, dengan kata tekun Bapak Ibu Saudara, kalau menurut KKBI menyatakan bahwa apa itu ketekunan? Ketekunan itu suatu kekerasan atau kesungguhan dalam hati kita. Nah, jadi di dalam ketekunan ini kita harus mempunyai kesungguhan. Karena orang yang tekun pasti dia mempunyai hati yang kuat, dia punya kesungguhan yang kuat. Kalau dia nggak mempunyai hati yang kuat, dia nggak mempunyai kesungguhan yang kuat, pasti nggak bisa, saudara. Seperti saya inilah salah satunya. Saya contoh dari saya sendiri, jangan contoh dari lain dulu. Saya menyatakan bahwa diri saya ingin diet, ingin menguruskan badan, kan? Tapi kalau saya nggak ada niat, saya nggak ada kekerasan dalam hati saya dan nggak ada niat nih, bagaimana saya mau kurus? Makan malam, makan mie, makan banyak-banyak, kalorinya nggak hafal, kalorinya melebihi target yang diinginkan. Akhirnya apa? Semakin mengembang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lihat sendiri lah ya, nggak usah saya omong, lihat saja, gemuk Bapak Ibu Saudara, tambun. Seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai ketekunan, apalagi ketekunan yang di dalam Tuhan, ya kan? Kalau kita mempunyai ketekunan di dalam Tuhan, pasti ada aja yang Tuhan berikan. Coba next. Nah, ini saya ada tulis di sini. Ketekunan seseorang bukan untuk keuntungan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ketekunan kita ini bukan buat Tuhan, ya kan? Tuhan nggak dapat untung kalau kita tekun dalam Tuhan, ya kan? Tuhan nggak untung. Tetapi ketekunan itu buat keuntungan seorang itu, buat kita sendiri, ya kan? Jadi keuntungan kita, misalnya kita bertekun dalam Tuhan, ibadah dapat doa pribadi misalnya, ya kan? Itu bukan buat diri kita, buat Tuhan. Tuhan mah nggak butuh itu. Kalau misalnya kita nggak mau menyembah Tuhan, kita nggak mau berdoa, Tuhan nggak rugi Bapak Ibu Saudara ya, nggak rugi belas sama sekali. Tetapi ketika kita tekun sama Tuhan, kita pasti akan mendapatkan privilege tertentu, ya saudara. Kita akan mendapatkan berkah tertentu yang orang nggak bisa dapat, tapi kita dapat. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mau coba buka di Roma pasal 5 ayat 35.
Semuanya sudah mendapatkan? Mari kita baca 1, 2, 3 iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahap uji, dan tahap uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, bukan saya mengatakan. Kalau saya mengatakan boleh salah, tapi kalau firman Tuhan yang mengatakan, itu iya dan amin. Ya kan? Kayaknya poin pertama yang saya ambil yaitu bermegah di dalam sengsaraan. Ya kan? Orang zaman sekarang, Bapak Ibu lihat terjadi kekurangan, kelaparan di mana-mana, terjadi peperangan, ya kan? Terjadinya dunia ini udah nggak seperti dulu. Dunia sekarang, apalagi zamannya internet, dunia itu semakin jahat, Bapak Ibu. Bisa-bisa aja HP kita kena hack. Itu suatu kesusahan, Bapak Ibu ya. HP kita kena hack, mungkin uang kita kena ambil dan lain-lain. Itu sangat susah. Makanya saya bilang dunia sekarang sama yang dulu berbeda. Kalau dulu kejahatan memang banyak, tapi nggak seberapa seperti sekarang. Ini kejahatan di mana-mana ada, Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau kita tanpa Tuhan, kalau kita nggak bertekun di dalam Tuhan, kita nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti kita nggak akan bisa melewati itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga merasakannya. Dan saya pernah melakukannya juga, tidak tekun di dalam Tuhan. Makanya kita mau belajar. Kenapa saya bilang bermegah di dalam Tuhan? Karena di Roma pasal 5 ayat 3 disitu dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang-orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan, mereka kena sengsara, mereka putus asa langsung bunuh diri. Ya kan? Bapak Ibu pernah lihat nggak? Orang misalnya nih, dosa gitu, idol, orang Korea, ketika mereka dijudge, mereka dikasih komentar yang jahat di sosial media mereka itu stres, Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak bisa menghadapi itu, akhirnya mereka bunuh diri. Itu banyak sekali loh, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya 1-2. Udah terkenal banget, Saudara. Saya sampai mengatakan, wah, orang ini maksudnya udah terkenal banget gitu ya kan, udah famous banget lah, tapi bisa-bisanya dia bunuh diri. Uangnya banyak, berkelimpahan, ngeri kan? Berkelimpahan loh, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Korea misalnya yang nyanyi BTS itu duitnya banyak, Bapak Ibu Saudara, tapi bisa loh meninggal. EXO itu meninggal ininya, bisa aja gitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, walaupun itu kesengsaraan, kesusahan, saya yakin dan percaya Tuhan kasih privilege tersendiri sama kita. Kita bisa senang walaupun dalam susah, ya kan? Buktinya saya, papa, mama, ya kan? Ya walaupun saya sendiri waktu di stas. Dulu saya kadang makan nggak bisa nih, makan aja nggak bisa, Bapak Saudara, puasa. Tapi buktinya gemuk ya, puji Tuhan kan, senang, muka sumringah gitu. Itu Bapak Saudara, itu privilege yang Tuhan kasih sama kita. Itu privilege yang Tuhan kasih sama Bapak Ibu Saudara. Dan orang lain gak bisa dapat. Orang lain bisa bundir. Tapi Tuhan kasih apa? Kasih hati yang damai buat kita. Nah, beda kalau orang yang gak tekun sama Tuhan. Kita ingat, kita belajar Bapak Ibu. Dan juga kalau kita mau melihat kebahagiaan atau kebahagiaan kita itu nggak hanya selalu dalam keadaan fisik, Bapak Ibu, tetapi juga terkait dengan hubungan spiritual kita kepada Tuhan, dengan kemampuan untuk menjalani iman dalam segala situasi. Nah ini anak-anak stas anak-anak stas, saya dan teman-teman nih, ini kami banyaklah yang kami dapat gitu kan, tapi memang mungkin gak sebanyak pengalaman Bapak Ibu Saudara ya, karena kami masih muda.
Tetapi kami juga pernah merasakan namanya susah. Lihat Bapak Ibu Saudara, muka-muka nggak makan Bapak Ibu. Muka-muka nggak makan, muka-muka kadang nggak ada buat uang jajan, tetapi masih bahagia Saudara. Masih ada kayak tipis gitu. Itu Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan itu bukan secara fisik aja, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Kalau hubungan spiritual kita dengan Tuhan baik, saya akan percaya Tuhan akan kasih kita damai. Dan waktu Tuhan bukan waktu yang gampang. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya juga pernah merasakan itu. Nggak tahu kalau saya sudah bersaksi atau belum ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya sempat berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah, saya tuh nggak percaya Tuhan itu ada. Karena saya merasakan, saya kok gini ya Tuhan, nggak ada apa-apa. Kedepannya saya mau apa, ya gitu kan? Saya tuh kayak ngerasa Tuhan tuh nggak ada Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu, ketika saya mengeluh terus, saya nggak tekun, saya nggak berdoa, saya nggak apa. Saya bilang buat apalah berdoa, Tuhan nggak ada juga buat diri saya, ya kan? Saya nggak berdoa. Akhirnya tiba pada waktu itu, secara nggak sadar, tiba-tiba Tuhan ngasih berkat jasmani sama saya seperti itulah. Tuhan kasih berkat secara beruntun gitu Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 minggu itu saya bisa dapat berkat itu bolak-balik, pelayanan juga. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika saya nggak percaya dengan Tuhan, sini Tuhan kasih tamparan buat saya. Dan tamparan itu membuat saya ingat sampai sekarang. Dan itu bukan hanya saya yang merasakan, teman saya ada di samping saya itu juga merasakan. Sama ada lagi satu namanya Kohans. Kami 3 ini satu angkatan. Tiba-tiba kami merasakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kami merasakan wah Tuhan tuh kok nggak ada. Tetapi pada waktu itu Tuhan kasih tamparan sama kami 3, satu angkatan ini. Padahal kami udah kakak kelas nih, udah mengerti firman Tuhan. Tapi bisa-bisanya kami merasa seperti itu, nggak ada Tuhan. Tiba-tiba kami ditampar itu dengan berkat Tuhan itu. Tiba-tiba, saya nggak berpikir. Makanya Tuhan itu pemikiran Tuhan itu out the box. Maksudnya tidak bisa kita pikirkan. Yang kan kita bisa sampai itu pikiran Tuhan. Karena kita ini masih mempunyai sisi manusia. Tuhan itu adalah orang yang nggak bisa kita lampaui Bapak Ibu Saudara. Malaikat pun yang ingin melampauinya jatuh Bapak Ibu, apalagi kita nggak bisa kita mengerti apa pemikiran Tuhan. Makanya itu kita mau belajar, kita mau bertekun sama Tuhan dulu. Gak usah minta dulu, bertekun dulu sama Tuhan. Kita mau ikut Tuhan, kita mau beribadah, ada doa pribadi, ya kan? Mungkin kalau Bapak dan Ibu Gembala bilang ada doa pribadi, ketawa melihat saya kadang-kadang. Wah ini anak gak pernah doa pribadi pada. Tapi gak dilihat sama mereka sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti itu. Saya dengan Papa dan Mama ini sering berdebat. Kamu ini gak pernah ada doa pribadi. Saya ini sebenarnya bukannya apa Ibu Saudara. Saya kalau ada doa pribadi itu saya suka sembunyi-sembunyi Saudara. Saya gak suka lihat orang. Karena kenapa saya bilang saya suka sembunyi-sembunyi? Karena kadang-kadang saya nangis. Saya nangis itu saya malu. Saya malu dilihat orang, saya nangis sampai misalnya minus sampai keluar kan. Saya itu malu Bapak Ibu Saudara. Makanya itu saya bilang, saya tuh kalau mau doa itu sembunyi-sembunyi. Hanya Tuhan yang tahu dan saya gitu kan. Seperti itu. Sering ngambil itu, aku ini loh nggak pernah jadi hamba Tuhan kok kayak gitu. Saya doa, tapi mungkin nggak kelihatan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita juga melihat contohnya dalam Alkitab ini kan kedua yang tadi saya kasih contoh kan kehidupan saya sendiri. Dan ini adalah contoh real dari Alkitab. Dan ini yang merasakan sendiri adalah seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri yang merasakan bagaimana jika dia bertekun dengan Tuhan, semakin dia bertekun dengan Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak mungkin masalah yang dia hadapi, tetapi dia masih bisa bermegah dalam Tuhan. Dia masih bisa bahagia, walaupun nggak secara fisik Bapak Ibu, secara spiritual kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, firman Tuhan mengatakan di situ, tetapi kira-kira tengah malam
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan seorang Rasul Paulus, dosa Rasul Paulus. Bapak Ibu membayangkan diri Bapak Ibu sendiri coba. Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu ada di dalam penjara, tapi masih bisa memuji Tuhan. Orang di dalam penjara itu kadang-kadang sudah overthinking Bapak Ibu ya. Wah, ini saya gimana ini? Padahal kalau misalnya masih muda, bagaimana masa depan saya ini Tuhan? Bagaimana ini saya punya kehidupan selanjutnya? Ya kan? Pasti berpikir gitu. Tetapi Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu ketika mereka di penjara, justru mereka memuliakan Tuhan. Mereka keadakan hubungan spiritual dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, saya baca. Di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bayangkan itu saudara, itu orang yang itu berbeda ya. Orang yang bertekun sama yang tidak bertekun itu berbeda. Lihat ya Bapak Saudara, ketika mereka memuji Tuhan, mungkin seperti tadi kita nyanyi, Great is our God, ya gitu kan? Itu gempa Bapak Ibu, gempa. Bayangkan itu gempa Bapak Ibu. Itu sampai penjara itu terbuka semua, borgol-borgolnya mereka keluar semua. Bayangkan, itu privilege, saya bilang privilege, berkat tersendiri buat kita, orang yang bertekun di dalam Tuhan. Orang lain gak dapat, tapi kita bisa dapat Bapak Ibu. Itu yang saya bilang. Bukan saya bilang sih, firman Tuhan yang berkata. Dan juga di situ juga bukan hanya itu saja yang terjadi. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, di situ penjaga penjara itu hampir mau bunuh diri Bapak Ibu. Karena dia lihat itu penjara udah terbuka semua. Takutnya para tawanan udah keluar semua. Jadi takut dibunuh kan. Jadi dia ingin menghunuskan pedangnya itu ke lehernya dia. Udah mau bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas datang dan berkata, jangan kamu bunuh diri gitu. Jangan kamu menusuk lehermu. Biarkan nanti kami masuk kembali lagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Gak lari Bapak Ibu Saudara ya kan. Udah terbuka gitu. Gak lari. Mungkin kalau saya sih lari Bapak Ibu. lagi terbuka. Ini berkah bosku.